tadi pagi saya menuliskan satu buah tulisan dari hati dengan judul Jokowi sudah menghina Sultan. Nah, itu tolong yang penasaran silahkan baca dari hati, ya, gunakan hati, kemudian juga baca pelan-pelan dengan akal sehat, pikiran yang terbuka, mari, karena saya menuliskannya dari hati apa adanya, ya, jadi silahkan baca itu, semoga menjadi inspirasi kita bersama untuk satu kata kejujuran. Saya menulisnya dengan jujur, jadi monggo membacanya pun juga saya minta dengan jujur, ya. Kalau sin ya dibaca sin, jangan shin, itu beda lagi nanti. Hukumnya Jokowi kemudian bermain sandiwara di sini, hanya tidak menunjukkan ijazahnya, orang sudah ngecap palsu. Pak Jokowi di sini dia bermain, dia punya kepentingan yang lain di sini. Justru menguntungkan pihak Joko Widodo, misalnya begitu Pak Kun. Iya, ini kan Jokowi Widodo jadi punya panggung, semakin punya panggung. Kalau dia tidak ada pertanyaan ini, barangkali dia tidak sudah tenggelam dia. Image Gajah Mada sudah dirusak. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Kalau sekarang persoalannya hanya asli kertas dan sebagainya, saya juga tidak tahu. Bisa jadi tadi tuduhan Beator tentang pramuka itu benar, bisa jadi hilang, kemudian ditandake, dibikin di pramuka. Teringat oleh saya bagaimana di salah satu tayangan media Pak Kun berbicara hingga berderai air mata. Apakah Jokowi mengindahkan atau tetap mengabaikan petuah yang disampaikan oleh sekian banyak begawan di UGM sana? Saya benci dengan Pak Jokowi, saya tidak suka dengan Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi itu tidak menghiraukan, tidak memperhatikan sama sekali, dan bagi saya itu adalah membunuh kepakaran. Dan mulai saat itulah kemudian buzzer dimunculkan, akhirnya tidak pernah didengar suara-suara guru besar itu kepada Pak Jokowi dan kawan-kawan. Yang kami sampaikan adalah agar kembali kepada jalan yang lurus, Pak. Jangan banyak berbohong. Jadi kami dulu memprotes Bapak karena Bapak sebagai presiden. Presiden itu salah satu tugasnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi Bapak banyak berbohong di sana, karena itulah maka saya berkeinginan agar jangan berbohong, jangan membohongi rakyat. Saya cukup lumayan terkejut ini dengan tulisan Mas Bangun yang tadi pagi dikirimkan ke saya. Judulnya menarik. Judulnya Jokowi sudah menghina Sultan dalam tanda tanya. Jokowi sudah menghina Sultan tanda tanya. Dan ternyata ada respon juga dari alumni yang lain ya. Nah ini Mas Bangun, saya ingin tanya, apa landasan Mas Bangun menulis ini, dan boleh dijelaskan ya, kenapa ini kemudian akhirnya ditulis dan dipublish? Latar belakang saya menuliskan itu tadi, ya, tadi pagi dengan judul Jokowi sudah menghina Sultan. Nah, itu pertama karena memang saya pribadi dan juga sebagian teman-teman di Rela Agama Bergerak kan menyikapi kasus dugaan ya, ijazah palsu Jokowi ini kan sangat prihatin dan sedih. Itu kenapa kok ini berkepanjangan. Kemudian yang kedua, saya ini kan juga biasa nulis, Mas. Bagi saya menulis itu menyehatkan. Jadi saya sudah biasa menulis tentang ya apa yang memang saya tuliskan gitu. Yang ketiga, memang rencana kami untuk sowan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengadukan kasus ini kepada beliau selaku raja di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, jadi ya semata-mata saya ingin mencurahkan isi hati dan pikiran saya ke dalam tulisan. Dan saya tidak mengira Mas Arief dan teman-teman semuanya, tadi pagi di akhir saya menuliskan tulisan itu, air mata ini meleleh, Mas. Saya nggak tahu. Ya mungkin itu representasi dari kesedihan hati saya dan mungkin juga teman-teman di Rela Agama Bergerak
dan juga para alumni yang lain ya, walau alam. Tapi itulah yang saya alami tadi pagi, Mas Arief. Jadi semata-mata saya menuliskannya untuk saya sendiri juga berbagi. Ibarat kata saya curhat dengan tulisan itu, Mas. Ya, kalaupun kemudian ada yang tersentuh, ya semuanya itu tentu atas kuasa Allah. Yang penting saya menulis, karena dari dulu saya biasa menulis, Mas. Sempat ada respon dari alumni yang lain yang kita tidak sebut namanya, yang justru malah kontraproduktif ya dengan tulisan itu ya. Kalau boleh saya bilang, tadi tulisan itu juga saya kirimkan ke Mas Roy. Mas Roy berkomentar, bagus, patut diviralkan gitu. Iya. Ivan juga mantul gitu. Terus teman-teman yang lain, bagus Mas, lanjutkan ya, macam-macam lah ya. Saya lagi-lagi kalau ibarat pelukis itu kan hasil karyanya kan melukis. Kalau saya biasa menulis ya dengan tulisan ya. Kalaupun kemudian mau dikomentari bagaimanapun ya itu hak mereka yang membaca. Tapi yang jelas saya tadi menuliskannya insya Allah dengan jujur, dengan ya sepenuh hati. Makanya kalau kemudian di akhir tulisan itu kok mengalir begitu saja sampai air mata ini mengalir, ya wallahu alam. Saya nggak tahu, tapi intinya saya menuliskan saja. Kan Mas Bangun ya, memang kita ini dalam kondisi perang informasi yang benar. Nah, itu dia. Informasi yang benar. Karena banyak juga beredar informasi-informasi Mas Bangun ya, dan itu kita akui hari ini memang membludak lah. Dan kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Nah ini memang perlu penajaman intelektual, perlu literasi. Makanya seperti tulisan saya tadi pagi itu, Mas, itu hanya karena satu tanda baca saja. Misalkan nih judulnya begini, Jokowi sudah menghina Sultan. Itu berbeda ketika saya membacanya begini dengan tanda tanya, Jokowi sudah menghina Sultan. Nah itu kan beda. Ya, jadi hanya satu perbedaan tanda baca saja itu akan mempengaruhi makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Jadinya gara-gara tadi Mas Bangun sebutkan Jokowi menghina Sultan. Apakah ada, kemarin kan kita bicara soal akan ada rencana ke Kesultanan. Yang kedua akan ada petisi Gajah Mada yang kemarin sempat kita obrolin ya Mas Bangun ya. Jokowi Hina Sultan adalah sebuah karya tulisan yang ditulis sebagai salah satu ide atau gagasan di tengah polemik ijazah palsu yang kini melebar, di mana nantinya alumnus UGM akan temui Sri Sultan dan akan keluarkan petisi untuk kasus yang tak kunjung selesai ini.